Baik, kita akan mempraktekkan materi firewall dengan menggunakan filter chain input pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini topologinya sesuai dengan topologi yang sudah kita bahas. Pada topologi ini di sini kita menggunakan dua interface pada router Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 yang terhubung ke internet, kemudian Ether 2 yang tersambung ke klien. Nah, pada praktek kali ini kita akan menggunakan VirtualBox. Yang perlu kita setting yang pertama adalah interface-nya atau Ether-nya. Kita bisa lihat di sini. Ether 1 atau adapter 1 kita arahkan ke NAT sehingga dia dari Ether 1 nanti dia akan mendapatkan IP secara NAT ke ISP kita atau ke modem speedy kita jika kita menggunakan modem speedy. Kemudian Ether 2 ini yang akan mengarah kepada laptop kita atau klien kita. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah installasinya sudah kita bahas pertemuan di awal tadi. Baik, langsung saya jalankan. Oke, tampilan router Mikrotik sudah seperti ini. Kita bisa langsung menggunakan mode teks, bisa juga menggunakan Winbox. Boleh kita menggunakan Winbox karena dengan menggunakan Winbox itu biasanya lebih mudah, tinggal kita ceklak-ceklik saja. Baik, saya juga akan memadukan dengan Winbox di sini. Nah, kita lihat ya, kita lihat seperti ini. Ini sudah tampil ya. Oke, sekarang kita remote. Kita berada pada posisi ini klien. Jadi Ether satunya sudah saya konfigurasi Ether 1. Sekarang saya remote di sini. Saya akan remote menggunakan MAC address-nya saja. Boleh juga menggunakan IP dengan syarat komputer kita sudah bisa ping ke Mikrotik kita. Untuk password masih default, jadi belum saya pasang passwordnya, saya konekkan. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Oke. Langkah yang pertama yang kita harus pastikan adalah memastikan IP address sudah terpasang atau tidak. Kita cek di sini ya, untuk Ether 2 sudah terpasang. Untuk ke Ether internet, Ether 1 bisa kita pasang juga menggunakan DHCP client. Kita add Ether 1, kemudian kita apply. Oke. Jadi ini sudah dapat ya. IP ini kita menggunakan NAT ya. Jadi di awal tadi kita sudah bahas pada interface di sini. Nah, ini adapter 1 kita menggunakan NAT. Maka secara otomatis router kita ini sudah bisa akses ke internet atau terhubung ke internet. Kita bisa coba ping google.com. Nah, seperti ini. Atau ping misalnya 88. Oke, seperti ini. Oke, sudah terhubung ke internet. Misalnya kita juga pasang NAT-nya, IP firewall, NAT, add, kemudian chain-nya src NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade ya. Langkah ini di pertemuan awal sudah kita bahas, yaitu pada materi internet gateway. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas materi firewall ya. Jadi pada materi firewall ini di Mikrotik itu ada beberapa fitur IP service ya, IP service. Nah, fitur-fitur ini sebenarnya layanan ya, layanan ketika kita membutuhkan untuk melakukan konfigurasi. Namun layanan-layanan ini perlu kita amankan ya. Minimal kita rubah portnya, kemudian juga kita pasang firewallnya agar tidak semua orang memanfaatkan fitur ini ya. Contoh misalnya fitur SSH ya, fitur SSH. Ini bisa kita gunakan untuk meremote Mikrotik menggunakan CLI. Contohnya misalnya menggunakan putih ya, seperti ini ya. Tapi syaratnya harus terkoneksi dulu ya ke Mikrotik. Kita cek laptop kita apakah sudah disetting IP-nya. Ya, ini kita menggunakan ini.
Oh ya, sudah kita konfigurasi sehingga kita sudah bisa melakukan koneksi menggunakan ini ya. Oke, coba kita 10 10 10 1 ya. Kita menggunakan SSH. Nah, seperti ini. Ya, ini. Admin. Nah, seperti ini. Ini remote yang kita gunakan menggunakan SSH. Bisa juga kita menggunakan telnet ya, misalnya telnet ya. Kita coba kita remote menggunakan telnet. Kita jalankan lagi putih. IP-nya tetap 10 10 1 telnet. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini langsung bisa ya admin. Nah, seperti ini. Nah, fitur-fitur ini sebenarnya digunakan untuk melakukan konfigurasi ya. Begitupun juga misalnya dengan Winbox ya, Winbox seperti ini. Ataupun juga misalnya menggunakan browser ya. Kalau kita panggil menggunakan browser 10 10 10 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah fitur ya, fitur dari Mikrotik. Jadi ada beberapa layanan ini atau service-service ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan konfigurasi. Di sini ada API, SSL, kemudian FTP. FTP ini digunakan untuk mengupload ya, misalnya kita mau mengupload file ke sini, ini tempatnya file. Kemudian SSH ini untuk remote menggunakan CLI, begitu juga telnet. Namun telnet ini tidak disarankan karena telnet ini user dan password yang kita gunakan masih berbentuk plain text, artinya tidak dienkripsi. Winbox ini service yang digunakan untuk meremote menggunakan Winbox yang kita pakai ini. Kemudian www port 80 ini agar kita bisa meremote menggunakan browser seperti itu. Nah, karena tidak semua layanan ini kita manfaatkan, maka langkah lebih baiknya kita disable saja ya, disable saja. Kemudian SSH kita butuhkan, tidak perlu di disable. Winbox kita butuhkan, tidak perlu. Kemudian ini cukup menggunakan Winbox saja seperti ini. Nah, berarti di sini masih ada layanan yang terbuka ya, masih ada layanan terbuka. Nah, untuk memberikan keamanan pada layanan ini bisa kita merubah portnya ya, port ininya bisa kita rubah. Kemudian IP-nya juga bisa kita tentukan ya. Misalnya ini hanya bisa diremote oleh 10 10 2 seperti ini. Play. Kemudian portnya bisa kita rubah juga, misalnya 212 seperti ini. Ya, jadi kalau kita remote menggunakan SSH 10 10 10 1 port default, orang itu port yang digunakan pada SSH itu adalah port 22, sehingga ketika kita remote ya dia tidak bisa masuk jika menggunakan port default ya, seperti itu. Kemudian jika kita ingin meremote ini, maka kita harus menggunakan port yang sudah kita rubah tadi, yaitu 212 seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ya, itu contoh ya, contoh remote menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Mikrotik. Selain itu kita juga menerapkan IP di sini, sehingga kalau ini di remote dari IP yang berbeda maka dia tidak akan bisa. Nah, itu firewall yang harus kita perhatikan. Begitupun juga dengan Winbox ya. Winbox ini saya biarkan dulu. Nah, setelah kita menerapkan seperti ini, memastikan seperti ini, kita pun juga perlu memasang firewall ya, untuk memberikan keamanan double pada router kita ya. Nah, firewall yang akan kita terapkan di sini ya, kita akan menggunakan firewall filter chain input ya. Chain input. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang akan kita lindungi yang masuk ke router kita, baik dia dari jaringan internal, dari jaringan lokal, walaupun juga dari jaringan
luar atau dari internet. Baik. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan IP firewall filter add. Di mana letaknya? Di sini. IP kemudian firewall filter add. Nah, ini ya, ini IP firewall filter add. Kemudian kita tambahkan chainnya input. Nah, chain ini ya, chain input ya, seperti itu. Kemudian interface-nya. Nah, interface ini untuk memberikan keamanan kita pasang dua-duanya ya. Jadi dipasang di Ether 1 dan juga kita pasang di Ether 2. Ya, untuk kali ini akan saya coba terlebih dahulu pada Ether 2. In interface berarti dia masuk ke interface yang mana? Nah, ini Ether 2. Seperti ini. Kemudian protokol ya, protokol yang kita gunakan. Nah, di sini. Ya, di sini ada pilihannya, ada banyak macam-macamnya ini ya. Kita akan menggunakan protokol TCP. Kemudian destination port. Nah, port yang akan kita lindungi ya. Di sini yang akan kita lindungi adalah ini semuanya ya. Port-port ini kita lindungi semua. Oke. Destination ini tujuan ya. Destination port. Port tujuan ya. Port tujuannya adalah nah ini. Kita masukkan aja port 20, kemudian koma, port 21, port 22, port 23, kemudian port 80. Nah, seperti ini. Kemudian port 80 boleh juga port 212 kita masukkan ya. Untuk port 8291-nya belum saya masukkan. Kalau kita masukkan maka kita tidak bisa meremote menggunakan Minbox seperti ini. Oke, kemudian actionnya apa? Actionnya adalah drop ya. Jadi dia di drop paket yang mencoba masuk selain yang kita izinkan kita drop masuk ke action drop. Kemudian log ini bisa kita aktifkan ya supaya kita bisa melihat ketika ada akses atau aktivitas yang berupaya melakukan login ke sistem kita. Kita beri nama misalnya di sini warning gitu ya. Warning. Aktivitas remote. Nah, gitu misalnya ya. Oke, kita apply. Nah, sudah kita pasang. Sekarang akan kita coba ya. Nanti lognya bisa kita lihat di sini ya. Saya akan mencoba misalnya menggunakan browser ya. Saya mencoba menggunakan browser. Kita perkecil biar kelihatan semua. Nah, seperti ini. Misalnya saya panggil 10 10 10 1 ya, seperti ini. Nah, ini ya. Dia tidak bisa. Terus di sini kita ada pesannya nih ya. Ya, warning aktivitas remote. Nah, seperti ini. Ini jika kita menggunakan browser ya yang tadi. Sekarang coba kita menggunakan SSH ya, SSH atau telnetnya. Oke, kita coba yang telnet dulu. Telnet, oke. Nah, ini ya. Langsung muncul di sini ya. Oke, seperti itu. Kita coba lagi menggunakan SSH 10 10 10 1. Portnya anggap kita tidak tahu ya. Tadi kan sudah kita rubah ini ya. Oke. Nah, ini ya, nggak bisa ya. Karena sudah kita protect. Jadi seperti itu penerapan pada firewall filter chain input.